Halo para sobat, back to again dengan saya Andre Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana nih kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Pada tanggal 17 Maret 1999, terjadilah sebuah kasus yang sangat menggemparkan di Hong Kong, para sobat. Bagaimana tidak, ditemukannya ada sesosok kepala yang sudah menjadi tengkorak di sebuah boneka Hello Kitty yang berlumuran darah. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut adalah seorang wanita berumur 23 tahun bernama Fan Man Ye. Gimana kisahnya? Inilah kasus pembunuhan Hello Kitty. Siapa sih sosok Fan Man Ye ini? Fan Man Ye ini sedari kecil ini sudah ditinggalkan oleh keluarganya, para sobat. Jadi sedih lah ya, ditinggalkan keluarganya dan dibesarkan di rumah seorang gadis. Nah, pada saat Fan Man Ye ini sudah beranjak remaja, dia ini tersesat lah di jalur obat-obatan terlarang. Jadi pecandu dia nih kan. Nah, untuk memenuhi rasa candunya semakin besar, para sobat, untuk membeli obat, datik duit, nah dia menjajahkanlah jasa prostitusi. Hingga pada saat umur 23 tahun, dia ini ibarat tuh jadi manajer lah di sebuah bar yang menyediakan jasa-jasa prostitusi serta obat-obatan terlarang gitu, para sobat ya. Hingga suatu hari, Fan Man Ye yang lagi kecanduan obat tapi bokeh ya. Nah, dia mencari akal bagaimana ya aku bisa mendapatkan uang dengan cara instan. Nah, dia mencurilah dari salah satu pelanggan tetapnya yang juga pecandu narkoba bernama Chan Man Lok. Dia maling nih, copet nih. Curi ya, kurang lebih sama lah. Curi, berniat mengambil uang yang di dalam dompet itu senilai $4.000 Hong Kong, para sobat. Rasa duitnya telah dicuri oleh Fan Man Ye ini, Chan Man Lok ini merasa dipermainkan dan, kau nih, akulah pelanggan tetap di sini, kau masih juga ngambil dari aku. Apa maksud kau nih kan? Kau kan bisa ngomong bye-bye kalau udah minjem duit kan? Nah, cacatnya gitulah kan. Jadi Chan Man Lok ini merasa tidak diterima nih, karena duitnya nih diambil kan. Nah, jadi dia memerintahkan dua bawahannya nih untuk menculik Fan Man Ye dan menyekapnya di sebuah apartemen, para sobat. Sebenarnya mereka bertiga ini ya, Chan Man Lok dan dua bawahannya ini berniat menjadikan Fan Man Ye ini menjadi objek pelampiasan nafsu, para sobat. Cuman seiring berjalannya waktu, tindakan mereka ini menjadi sangat-sangat brutal, di luar nalar lah pokoknya. Penyiksaan yang mereka lakukan ini seperti mengikat Fan Man Ye, memukul Fan Man Ye menjadi sasak tinju manusia, serta mengoleskan garam dan cuka di luka Fan Man Ye. Bayangkan betapa pedihnya luka terkena garam, para sobat ya. Mereka juga membakar lilin serta plastik panas nih, plastik dipakai api kan. Nah, bekas tetesannya itu diteteskan kepada tubuh Fan Man Ye, terutama di bagian kakinya, para sobat. Kenapa di bagian kaki? Agar Fan Man Ye ini tidak dapat melarikan diri maupun berjalan ya. Berjalan aja gak bisa, apalagi melarikan diri, para sobat. Nah, itu tujuan mereka. Kok. Terus kalau Fan Man Ye lapar gimana kok? Nah, jika Fan Man Ye lapar, dipaksanya untuk memakan kotoran serta urin manusia, para sobat. Tidak hanya sampai di situ, para sobat. Fan Man Ye pun dipaksa sambil nih makan kotoran ya. Dia harus tersenyum sambil mengatakan, aku menikmati penyiksaan ini. Nah, jika tidak dilakukan, tidak dikatakan oleh Fan Man Ye, maka penyiksaannya akan semakin berat. Setelah kurang lebih penyiksaan yang dilakukan 1 bulan lamanya, para sobat, Fan Man Ye ini tidak kuat dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 14 April 1999. Chan Man Lok ini berpendapat kalau yang membunuh Fan Man Ye ini adalah obat-obat terlarang yang dikasihnya, para sobat. Ya, jatuhnya Chan Man Lok ini mengatakan kalau Fan Man Ye itu paling tidak overdosis obat lah, makanya dia meninggal.
Tetapi para ahli mengatakan kalau luka-luka dan penganiayaan yang dialami Van Manye ini yang menyebabkan dia meninggal, para sobat. Terus gimana dengan tubuh Van Manye yang telah meninggal? Nah, mereka ini membawa tubuh Van Manye ini ke dalam kamar mandi, para sobat. Terus dimultilasilah dengan gergaji mesin. Untuk mencegah pembusukan pada daging Van Manye ini, mereka ini memotong tubuhnya ini ya per bagian, terus direbusnya dengan air mendidih, para sobat. Nah, setelah itu tubuhnya ini dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga. Jadi ibarat tuh kalau misalnya tubuhnya busuk itu kan ibarat tuh busuk makanan lah, bau basi gitu ya di tempat sampah gitu. Jadi ibarat tuh ya untuk menutupi bau bangkai. Makanya rebuslah daging Van Manye ini. Tidak sampai di situ, para sobat, yang ngerinya lagi, mereka merebus tubuh Van Manye ini dengan perabotan, dengan alat masak yang mereka masak untuk makan malam, para sobat. Nah, jadi habis masak panci untuk ngerebus makanan kan yang biasa makan, nah mereka gunakan itu untuk merebus tubuh Van Manye, para sobat. Tetelan makanan tuh ya, hebat aku. Salut. Dan gilanya lagi nih, para sobat, mereka menyisahkan kepala Van Manye direbus, terus mereka menjahit ke dalam boneka Hello Kitty, para sobat. Gunanya untuk apa jahit di kepala Van Manye itu kan sudah meninggal tuh kan, sisa kepalanya gitu kan dijahit ke dalam boneka Hello Kitty. Aku pun bingung. Terungkapnya kasus ini, para sobat, itu laporan dari seorang gadis berumur 13 tahun yang ternyata gadis ini adalah kekasihnya Chan Man-lok bernama Afong. Afong ini nama samaran, para sobat ya. Nah, Afong ini masih berusia 13 tahun, para sobat. Gila, gadis 13 tahun dipacari dengan orang dewasa. Nah, lanjut. Nah, Afong ini dia ikut andil, Afong ini ikut andil dalam penyiksaan Van Manye. Gadis umur 13 tahun ikut penyiksaan, bahkan sampai menghilangkan nyawa, para sobat. Setelah kematian Van Manye ini, berminggu-minggu Afong merasa dihantui dan diikuti oleh sosok Van Manye ini. Akhirnya laporlah si Afong kepada kepolisian pada Mei 1999. Hukuman bagi 3 pelaku ini adalah hukuman 20 tahun penjara tanpa syarat pembebasan, para sobat. Kok 20 tahun penjara? Nah, juri hakim ini mempercayai kalau mereka ini emang bersalah, telah melakukan pembunuhan. Cuman, pembunuhan itu bukanlah tujuan dari mereka. Setelah kasus itu terjadi, akhirnya gedung yang menjadi lokasi TKP itu dihancurkan pada tahun 2012 dan dibangun lagi sebuah hotel pada tahun 2016. Nah, bagi para sobat, apakah penasaran ingin menginap di hotel tersebut? Silakan. Oke, sekian video kali ini dan nantikan video-video saya yang lainnya. Bila saya ada tutur kata atau penyampaian yang salah nih bagi para sobat, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan